aku Asila. Dan kira-kira kali ini kita mau ngapain nih? Kita kayaknya rencananya mau ngebahas soal permasalahan remaja ya. Oh ya, sebelum masuk ke topik nih. Ini kebetulan video kita berdua tuh video yang kedua mungkin ya, yang bakal dimasukin ke YouTube. Sebelumnya kita belum punya nama program nih. Kira-kira bagusnya apa ya, Asila? Apa ya? Kalau menurut kamu apa? Mungkin apa ya? Dari inisial deh. A Z Talk Show. AZ Talk Show. Boleh. Yuk, jadi kembali lagi bersama kita di AZ Talk Show. Oke, topik yang bakal kita bahas ini sedikit menarik ya, karena permasalahan remaja tentang kepribadian Ya. Kepribadian antara ekstrovert dan Introvert. Introvert. Menurut kamu kalau misalkan yang ekstrovert itu yang kayak gimana sih? Menurut aku kalau misalnya yang ekstrovert itu tuh yang lebih bisa menyesuaikan diri dan gampang bersosialisasi gitu sama terhadap lingkungan tersebut. Terhadap lingkungan, even itu lingkungan yang baru buat dia gitu. Iya. Benar sih. Tapi kalau menurut aku lebih ke orang yang cenderung banyak melakukan kegiatan sama orang lain. Kayak dia tuh nggak bisa lepas dari orang lain. Kayak kalau misalkan dia tuh nggak bisa sendiri, nggak bisa ngerasa kesepian, maybe gitu kali ya. Kira-kira ada nggak sih sekitar kita orang-orang yang emang ekstrovert gitu? Kayaknya ada sih ya. Kamu nggak sih termasuknya? Aku tuh ngerasa aku ekstrovert, Ya. tapi gak ngerasa juga gitu. Jadi netral. Iya, aku bisa gampang bersosialisasi di lingkungan baru. Tuh. Tapi Tapi susah juga gitu buat aku, di dalam diri aku tuh susah. Tapi untuk menerimanya. Tapi kamu berusaha gitu. Iya. Jadi akhirnya terbiasa. Iya, bisa. Jadi lebih ke ambivert maybe ya. Bisa sih. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku kayaknya ambivert sih. Tapi kadang kalau misalkan emang aku lagi butuh waktu buat sendiri kayak me time gitu, biasanya emang sendiri kan. Jadi kayak aku ada waktunya aku untuk ngerasa ekstrovert, ada juga yang emang aku tuh ngerasanya pengen introvert aja. Kira-kira nih kalau misalkan yang introvert menurut kamu tuh yang kayak gimana sih? Atau enggak kamu mandang orang introvert tuh kayak gimana? Kalau aku mandang orang introvert itu yang kayak lebih cenderung sendirian gitu. Ya, gak suka tempat ramai gitu gak sih? Bener, yang gak suka tempat ramai. Ya kan? Terus udah gitu kayak aku ya, first time kalau misalkan ngeliat orang yang introvert itu pikiran pertamanya kayak dia emangnya gak ngerasa sendirian ya? Iya. Dia emang Gak kayak ngerasa betah gitu kesepian sendiri gitu ya? Iya gitu. Tapi mungkin dari diri dia juga pengen tapi bingung Gak gimana bisa. cara ngomongnya. Ya gitu deh. Jadi makanya kita itu kalau misalnya ngelihat orang yang introvert, kita harus ngajak. Soalnya kalau misalnya orang yang introvert itu nggak bisa ngomong duluan. Ya, jadi harus kita yang mulai duluan ya, biar dia juga ikut terbiasa. Iya. Tapi biasanya ya orang introvert itu, maksudnya kayak sepengalaman aku kenal sama orang-orang introvert, itu biasanya mereka awalnya tuh emang ya diem. Tapi kalau misalkan udah kenal, ya seru. Keluar sifat aslinya tuh kayak sebenarnya tuh dia seru gitu, kayak dia tuh nyambung. Kalau misalkan kita ajak bicara, kita ajak ngobrolin sesuatu hal tuh seru, apalagi emang jadi teman dekat. Biasanya orang-orang introvert tuh lebih cenderung bisa ngedengerin orang lain, kayak pendengar yang baik gitu. Benar-benar. Ya, kalau misalkan dari introvert sendiri, menurut kamu gimana sih biar kita tuh nggak introvert, jadi kayak pengennya tuh netral gitu? Kalau kata aku sih kita itu kalau misalnya introvert gak usah takut buat memulai ngomong sama orang lain. Ya. Karena orang lain juga gak akan mandang apa sih gitu, nggak akan. Ya. Kayak ya udah gitu, kita itu kalau misalnya di lingkungan baru berusaha buat punya banyak temen gitu. Jadi ngomong ke semuanya. Kalau misalnya jadi itu tuh cara biar kita banyak temen di situ, terus kita juga gampang betah gitu. Jadi gampang bersosialisasi, jadi kemana-mana juga enak gitu ya. Terus kalau misalkan sebenarnya introvert itu bukan sesuatu
suatu hal yang salah sih menurutku. Karena pasti setiap orang tuh kepribadiannya kan Beda-beda. dan kita nggak bisa memaksain untuk kamu tuh nggak boleh kayak gini, kamu tuh nggak boleh diem aja, kamu tuh harus ngomong kayak gitu. Kita tuh nggak bisa maksain orang untuk kayak gitu. Jadi emang harus ada dari diri dia tuh tumbuh untuk ya udah aku tuh mau keluar dari zona nyaman ini gitu. Iya, harus ada niat dari diri sendiri juga kan. Benar. Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, introvert tuh bisa diubah tau, dari cara kita ya bertindak, kayak kita mau nih untuk ngomong duluan sama kata kamu bilang. Terus udah gitu kayak kita nggak takut untuk memunculkan diri kita atau nggak sisi kita yang lain ke orang lain, karena pasti ya orang lain juga kan kalau misalkan kita cuma ngomong doang tuh pasti apa sih gitu kan. Ya kayak kalau misalkan dianya juga sendiri kan kita juga bingung dia maunya apa tiba-tiba ini kan. Soalnya dia yang nggak ngomong gitu kan. Bener. Takutnya salah juga ke kitanya. Ya karena kan kalau misalkan dianya nggak ngomong terus kitanya harus ngomong duluan, sementara kita tahu dia tuh orangnya pendiam, jadi ke kitanya tuh kayak apa ya namanya, ragu gitu, nggak enak kan. Nggak enak, benar. Terus kalau misalkan yang ekstrovert nih sebalikannya, menurut kamu kalau misalkan dia tuh terlalu too much itu baik gak sih? Menurut aku sebenarnya kayaknya nggak tahu ya. Kalau menurut aku sih boleh asal jangan berlebihan. Ya berarti jangan too much. Boleh, tapi kita harus tahu lingkungannya, harus apa sih, apa ya, nyesuaiin gitu, menyesuaikan lingkungannya. Kayak kalau misalnya ke temen deket gitu, kayak ke keluarga, itu mah boleh kalau ekstrovert. Tapi kalau misalnya situasinya enggak sama temen-temen, enggak sama keluarga gitu, kita tuh harus apa ya, ada sedikit jarak gitu ya, gitu, karena jangan mungkin ya dia tuh orang lain gitu, keluarga. Soalnya takutnya kalau misalnya kita too much gitu ya sama orang lain, takutnya orang lainnya tuh malah kayak risih gitu. Bener. Jatuhnya ya kan. Iya. Jadi kita tuh harus ada jarak gitu ya, mau gimana pun. Kadang yang berlebihan juga itu nggak baik gitu ya. Terus kamu gimana, Janis? Menurut aku apanya nih? Ekstrovert itu baik nggak sih? Baik sih, tapi kalau misalkan kita ada di jalan yang baik. Jadi kayak misal nih ekstrovert itu kan pasti cenderung orang yang emang lebih sering berkomunikasi sama orang lain. Terus udah gitu dia tuh talkative, jadi kayak dia bisa ngomong, dia bisa apa ya, kayak public speakingnya bagus gitu kan. Jadi kenapa nggak kamu tuh mengarahkan kemampuan kamu itu ke bidang yang lebih positif baik, gitu, daripada hal-hal yang emang ke arah yang negatif kayak gitu. Terus apalagi ya kira-kira? Kalau ambivert itu sebenarnya gimana ya? Jadi gabungan ya? Ya, gabungan antara extrovert dan introvert. Ya, definisi ambivert menurut kamu kayak gimana sih? Kadang dia punya extrovertnya, tapi dia juga punya introvertnya. Jadi dia suka bersosialisasi. Kalau misalnya apa ya? Dia suka bersosialisasi, tapi dia juga kadang lebih pengen ada waktu sendiri gitu. Pasti sih. Jadi lebih ke 50-50 gitu. Kadang dia juga pengennya tuh lagi sendiri dulu. Mah ya udah sendiri aja gitu. Kadang kalau yang emang ekstrovert, kalau misalkan emang dia bisa menyesuaikan, dia bisa ekstrovert, dia juga bakal kayak mengeluarkan gitu. Iya. Bisa sih. Tapi kalau misalkan yang ambivert ini sebenarnya misal nih kita punya sisi yang ekstrovertnya tuh lebih banyak atau enggak introvertnya tuh lebih banyak, itu tuh bisa dipanggil ambivert atau emang masuknya ke cenderung yang lebih banyak ini menurut kamu ya? Menurut aku sih kayaknya lebih ke yang itu gitu ya, yang banyaknya yang banyaknya ya yang itu karena apa? Karena kalau misalnya emang apa ya namanya teh kebanyakan gitu. Jadi pasti cenderungnya kayak itu ke situ gitu, gak akan mungkin netral gitu. Kalau misalkan kecuali kalau misalnya 50-50 ya ambivert gitu. Ngerti. Terus kalau misalkan ekstrovert tuh biasanya suka gampang bosen gak sih? Jadi kayak mungkin ya di diri dia tuh tertanam buat berbaur buat sama yang lain juga kan. Jadi dia tuh gampang banget ngerasa kayak udah ngelakuin ini, udah ngerasa puas sama apa yang dia lakuin di situ, terus dia tuh ngerasa bosan, terus dia mulai kayak
cari suasana baru deh kayak gitu. Sebenarnya itu tuh positif gak sih? Kayak sebenarnya tuh kita ekstrovert tuh ada baiknya juga, tapi dari sisi itu sebenarnya positif atau enggak menurut kamu? Kalau misalnya pindah ke lingkungan baru gitu atau gimana? Lebih ke di lingkungan yang sama aja dulu. Kalau menurut aku baik sih, baik-baik aja. Cuman apa ya? Jangan lupa aja gitu ya sama temen yang dulu kayak gitu mungkin kan ya? Iya sih gitu. Ya. Tapi kan nggak mungkin tiba-tiba dari ekstrovert berubah jadi introvert kan? Nggak mungkin kan? Bisa aja sih sebenarnya faktor lingkungan. Oh biasanya. Iya. Jadi misal ya kayak kita awalnya tuh ngerasanya kita ekstrovert, terus tiba-tiba faktor lingkungan tuh yang kayak kita mulai beranjak dewasa gitu ya, kayak apa pubertas, kita tuh mulai mikir kayak kayaknya kita harus ngebuang apa hal yang emang nggak seharusnya kita perluin gitu, kayak misal kayaknya nggak terlalu boleh banyak ngomong deh, kayaknya nggak terlalu boleh banyak kenalan deh, yang ini aja. Jadi mereka emang selektif untuk pilih temen-temennya itu. Terus udah gitu memang bisa aja, maaf ya, kalau misalkan ada trauma mungkin dari keluarganya, biasanya dia tuh malah jadi lebih cenderung ke jadi pendiam, jadi kayak lebih banyak pikiran kayak gitu pasti. Kalau misalkan dari introvert ke ekstrovert juga sebenarnya bisa sih. Iya, bisa. Karena mungkin bisa karena faktor lingkungan juga. Bener, jadi kayak teman-temannya mendukung untuk nggak apa-apa kok ngomong aja gitu, nggak apa-apa kok ekspresiin aja diri kamu tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi semua itu tergantung lingkungannya. Iya, jadi kita harus mencari lingkungan yang sehat juga. Iya, bisa memilih-milih. Iya, kita harus milih lingkungan yang baik untuk kita tuh apa, yang kita butuhin itu apa. Sama sesuaiin juga sama kemampuan kita. Kalau misalkan kita ngerasa kita butuh nih kemampuan kita tuh sampai sini, jangan nyari yang emang kastanya tuh jauh gitu. Iya. Istilahnya kayak jangan terlalu jauh biar kitanya juga nggak yang terlalu menjerumus ke mereka gitu. Ya kan? Karena manusia tuh pasti hatinya dibalik-balikin, bisa dibalik kayak gitu. Apalagi ya, kalau misalkan introvert nanti dia tuh sebenarnya tipe emang yang kesepian doang, atau nggak kayak apa ya, itu tuh sebenarnya hal yang positif juga nggak sih? Kayak kebalikannya nih, kayak kalau kataku emang positif juga ya. Tapi emang untuk hal-hal yang positif gak gimana, kalau misalnya gak tau ya, kalau misalnya dia tiba-tiba introvert gara-gara ada masalah di mana? Di mana? Di pertemanannya. Iya, bisa jadi, atau enggak sama pacarnya kan, bisa aja kan. Sorry ya kalau misalnya ada yang kesinggung. Ya, terus ya pokoknya semuanya itu tergantung ke lingkungan. Ya. Terus introvert juga bisa dipositifin kalau misalnya dari mana? Kayak lebih ke kalau misalkan sebenarnya ya orang yang nggak terlalu banyak ngomong tuh ada positifnya. Ya emang. Karena emang mereka tuh pertama ya sih emang mereka nggak terlalu banyak berpendapat gitu ya. Jadi kita nggak tahu sudut pandang mereka seperti apa. Tapi kadang kita tuh butuh privacy di hidup kita gitu. Jadi nggak selalu semuanya itu harus diumbar, nggak selalu semuanya itu harus diceritain. Jadi mereka memilih buat diam itu bukan berarti dia tuh nggak ngerasain sakit gitu, tapi bisa aja mungkin karena mendem. Iya, jadi kayak ya udahlah gitu, biarin aja, nggak selalu harus semuanya tuh diumbar kayak gitu, nggak selalu semuanya tuh pengen tahu gitu. Terus introvert juga kan positif gitu ya, bisa menghindarkan dari gibah gitu kan. Iya, kan bisa kan. Bisa. Soalnya karena terlalu menyendiri gitu, jadi gak suka lah kalau misalnya berkubu-kubu gitu. Kayak apa ya, nggak mau ikut campur gitu. Terus kayak ya udahlah gitu, urusan orang lain kan gitu kan. Bener, bisa sih. Ya juga ya. Kalau misalkan ke ambivert, kayaknya kalau misalkan dua-duanya ada apa ya, kayak peluang buat dia ngambil ke hal yang negatif gak sih jadinya? Bisa aja sih. Apa tuh contohnya? Apa ya? Contohnya kalau misalnya dia tuh terlalu apa ya, kayak jadi terlalu menengahi gitu. Jadi kadang kalau misalkan yang kayak gitu kesini juga jadinya negatif gitu, ada yang negatifnya, ngerti gak sih? Jadi kayak ke ekstrovertnya ada yang negatifnya, ke yang introvertnya ada yang negatif. Jadi banyak negatifnya. Iya. Gitu. Tapi
banyak positifnya juga gitu. Karena kan semuanya pasti imbang dong. Iya, kan 50-50 gitu kan. 50-50, iya benar. Apalagi ya? Udah sih mungkin gitu aja. Kalau misalkan menurut kalian nih, extrovert sama introvert tuh apa sih bedanya? Terus kalau misalkan kalian punya temen atau di lingkungan kalian nih punya orang yang kayak extrovert, introvert atau bahkan netral, itu gimana kalian cara kalian untuk menyesuaikannya sama orang itu gitu kan? Ya, atau kayak berhubungan sama orang itu seperti apa gitu. Coba tulis di komen. Mungkin gitu aja ya dari kita. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bikin kalian ngerasa open minded sama kalau misalkan kita tuh nggak bisa maksain orang-orang untuk harus jadi introvert atau extrovert sesuai sama apa yang kita mau. Jadi harus ada niat dari diri dia yang emang pengen extrovert atau pengen ambivert atau pengen introvert kayak gitu lagi. Jadi nggak boleh dipaksain. Iya benar. Karena yang dipaksa itu tidak baik ya. Iya, jadi kita harus tahu dulu gitu kapasitas orang itu seperti apa. Ya, thank you udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.